Halo anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Kita akan belajar tentang menghemat energi dan mengubah bentuk pecahan. Pada pembelajaran 2, subtema 3, tema 2, bagi anak-anakku kelas 4. Ayo kita mulai. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babaan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun, ibu mengendarai motor. Lani menyadari, ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo, hemat energi. Kita perlu menghemat energi karena energi jumlahnya terbatas. Untuk kelangsungannya sampai generasi yang akan datang. Kita dapat melakukan tindakan menghemat energi, misalnya mematikan TV jika tidak ada yang menonton, tidak menggunakan sepeda motor untuk pergi ke daerah yang dekat. Tetapi masih banyak orang yang belum sadar tentang bagaimana menghemat energi. Misalnya, membiarkan televisi tetap menyala meskipun tidak ada yang menonton, atau menggunakan sepeda motor meskipun pergi ke daerah yang dekat. Dari cerita di atas, kita harus dibiasakan menghemat energi sejak dini. Hemat energi berarti menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan.
Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Kita dapat melakukan beberapa hal, misalnya mematikan lampu jika sudah tidak digunakan, mematikan keran air jika sudah tidak digunakan, menghemat pemakaian BBM, menggunakan kendaraan umum, bersepeda saat bersekolah, dan menggunakan peralatan yang hemat energi. Sekarang, mari kita mengamati lingkungan di sekitar kita. Kita tuliskan beberapa fakta yang kita temukan di dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat sudah sadar mematikan lampu saat siang hari. Ada saluran air yang bocor. Lampu penerangan jalan yang menyala di siang hari. Ada warga yang membiarkan lampu menyala di siang hari. Anak-anak menggunakan sepeda ke sekolah. Dari fakta yang kita temukan tadi, ada hal yang baik, tetapi ada juga hal yang belum baik. Hal yang baik misalnya, anak-anak menggunakan sepeda ke sekolah. Tetapi ada hal yang belum baik atau tidak baik, misalnya ada saluran air yang dibiarkan bocor, sehingga air terbuang percuma. Lampu penerangan jalan yang menyala di siang hari, dan ada warga yang membiarkan lampu menyala di siang hari. Dari data di atas bisa kita simpulkan bahwa banyak yang sudah hemat energi, tetapi masih ada yang belum sadar tentang hemat energi. Jika kita tidak hemat energi akan berdampak kepada orang lain, bahkan diri kita sendiri. Kita akan rugi sendiri. Menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan. Ayo kita membaca. Lani sedang berpikir bagaimana cara menghemat energi. Setiap hari dia pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya naik sepeda motor. Ayah Lani pernah berkata bahwa setiap hari untuk mengantar jemput memerlukan 1/4 liter bensin. Lani mencoba menghitung selama 6 hari. Berapa liter bensin yang dibutuhkan? Bantu Lani ya. Karena setiap hari 1/4 liter, maka 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 6/4. Kalau disederhanakan menjadi 1/2/4 atau 1,5 liter dalam 1 minggu atau 6 hari. Karena jarak rumah yang tidak terlalu jauh, Lani memutuskan untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Lani sudah berhemat energi. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu punya cara untuk berhemat energi? Tahukah kamu, ketika pembilang pecahan nilainya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran. Ketika pembilang dan penyebutnya mempunyai nilai yang sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1. Cobalah kamu ubah pecahan 1/3/4 menjadi pecahan biasa. Caranya, 1/3/4 1 dikali 4 ditambah 3/4 sama dengan 4 tambah 3/4 sama dengan 7/4. 7/4 itu sama dengan 4/4 ditambah 3/4. Kalau dalam gambar seperti ini, 7/4 itu 7 dibagi 4 sama dengan 1 dan sisanya 3. Pecahan bisa diubah ke pecahan campuran jika penyebut lebih kecil dari pembilang. Ya, ketika kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita bisa membagi pembilang dengan penyebutnya. Misalnya seperti ini. Ayo kita berlatih. Ubahlah pecahan berikut ke dalam pecahan campuran.
Pak Guru beri contoh misalnya nomor 1, 5/3. 5/3 itu 5 dibagi 3, mendapatkan 1 dan masih ada sisa 2, sehingga ditulis 1, 2/3. Nah, soal yang lain dikerjakan ya. Sekarang, bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Caranya dengan mengalihkan penyebut dengan angka utuh di depan pecahan, kemudian menambahkan hasilnya dengan pembilang. Mengubah bilangan bulat ke pecahan bisa dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran dengan pembagian pembilang dibagi penyebut. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut pecahan, lalu dijumlahkan dengan pembilang pecahan. Berbagai hal sederhana yang dilakukan Lani untuk menghemat energi juga bisa kita contoh. Coba kamu bayangkan kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki. Seberapa besar energi yang bisa dihemat? Ayo coba lakukan seperti Lani ya. Nah, sekarang nyanyikan kembali lagu syair Aku Anak Indonesia sesuai dengan tinggi rendah nada. Nah, lagu ini dapat kamu dengarkan lagi pada pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana pentingnya menghemat energi. Mulailah dari kita, apa yang kita bisa lakukan, mulailah dari diri sendiri. Diskusikan dengan orang tuamu, sampaikan betapa pentingnya kita menghemat energi. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, terus semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.